Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Halalkah atau haram? Nah, kembali lagi ke tadi, kalau kontennya itu berisi hal-hal yang terlarang, mengajak kepada maksiat, tentu penghasilannya menjadi haram. Tapi kalau dia hanya kontennya mengajak kebaikan, lebih banyak mengajak kebaikan, lebih banyak menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, pesan-pesan kemanusiaan, maka itu akan menjadi halal. Lalu bagaimana dengan penghasilan misalnya dari iklan yang ditayangkan oleh YouTube di channel kita? Ada ulama yang berpendapat seperti ini, bahwa ketika iklan itu berisi hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, mengumbar syahwat, iklan itu tidak menutup aurat, iklan itu berisi ajakan kepada ketidakbenaran atau ajakan kepada kesesatan, maka penghasilannya bisa menjadi haram. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa kontrol iklan itu jauh lebih baik. Yang menjadi masalah sekarang adalah karena YouTube ini adalah perusahaannya orang lain, bukan perusahaan dari kalangan kita. Itu tanda petik di situ. Lalu bagaimana kalau hal yang seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mengatur, itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur, itu di luar kuasa kita, karena perusahaan itu bukan perusahaan milik kita. Nah, mungkin di suatu saat kita juga punya perusahaan yang seperti itu, ya. Ada di antara kita, di kalangan kita yang bisa menciptakan perusahaan itu, lalu bisa mengatur iklan yang muncul di channel kita, itu jauh lebih bagus. Jadi kalau di luar kuasa kita, iya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam channel Aman TV. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana hukum daripada menjadi YouTuber dan bagaimana penghasilan daripada YouTuber itu, halalkah atau haram. Ya, ada beberapa orang yang pernah bertanya kepada saya, makanya saya pikir ya lebih baik saya buatkan dalam bentuk video seperti ini. Ya, mengutip dari beberapa ulama yang pernah saya dengar kajiannya, bahwa menjadi YouTuber dalam Islam itu bisa menjadi halal, boleh, dan bisa menjadi haram. Kapan dia bisa haram? Kalau konten-konten yang isinya itu mengumbar syahwat, berisi kemaksiatan, berisi ajaran-ajaran yang mengajak kepada kesesatan, itu bisa menjadi haram. Tapi dia bisa bermanfaat. Kalau konten itu bermanfaat, itu dibolehkan. Sahabat-sahabat sekalian, teknologi adalah hasil ciptaan manusia. Teknologi adalah alat sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia.
dan itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman digital. Ya. Orang menyebutnya kita hidup di era 4.0, bahkan kita akan memasuki era 5.0. Sebagai umat Islam, kita harus terus mengupgrade diri kita dan kita harus mengikuti perkembangan ini. Kita harus terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan, mengasah skill yang kita miliki. Tidak apa-apa kita membuat YouTube, bahkan itu bisa dianjurkan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang ke dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan. Dan itu kan merupakan perintah agama. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Halalkah atau haram? Nah, kembali lagi ke tadi. Kalau kontennya itu berisi hal-hal yang terlarang, mengajak kepada maksiat, tentu penghasilannya menjadi haram. Tapi kalau dia hanya kontennya mengajak kebaikan, lebih banyak mengajak kebaikan, lebih banyak menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, pesan-pesan kemanusiaan, maka itu akan menjadi halal. Lalu bagaimana dengan penghasilan misalnya dari iklan yang ditayangkan oleh YouTube di channel kita? Ada ulama yang berpendapat seperti ini, bahwa ketika iklan itu berisi hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, mengumbar syahwat, iklan itu tidak menutup aurat, iklan itu berisi ajakan kepada ketidakbenaran atau keajakan kepada kesesatan, maka penghasilannya bisa menjadi haram. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa kontrol iklan itu jauh lebih baik. Yang menjadi masalah sekarang adalah karena YouTube ini adalah perusahaannya orang lain, bukan perusahaan dari kalangan kita. Itu tanda petik di situ. Lalu bagaimana kalau hal yang seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mengatur, itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur, itu di luar kuasa kita. Karena perusahaan itu bukan perusahaan milik kita. Nah, mungkin di suatu saat kita juga punya perusahaan yang seperti itu, ya. Ada di antara kita, di kalangan kita yang bisa menciptakan perusahaan itu, lalu bisa mengatur iklan yang muncul di channel kita, itu jauh lebih bagus. Jadi kalau di luar kuasa kita, iya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berkreasi, ayo kita isi YouTube kita, channel kita dengan konten-konten yang bermanfaat. Karena kita tidak tahu di antara yang menonton itu ada yang butuh informasi itu. Nah, melalui informasi itu dia bisa kembali ke jalan yang benar, mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan, apalagi kalau itu pengetahuan tentang agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan merahmati kita. Kalau ada yang lebih, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang, itu datanya dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.